Assalamualaikum Bu Bismillahirrahmanirrahim. Pur, gimana kabarnya hari ini Bu Pur? Waalaikumsalam Pak Hoiri. Alhamdulillah baik Pak Hoiri. Semoga Pak Hoiri juga dalam keadaan baik ya Pak. Ya Bu, Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bu. Oh ya Bu, ini kayaknya tadi siang jenengan nyariin saya di sekolahan Bu. Kata teman-teman, kira-kira kenapa Bu? Ada yang mau diobrolkan atau mau ada yang diceritakan? Monggo Bu, silakan. Iya Pak Hoiri, ada sesuatu yang ingin saya sharingkan dengan Bapak tentang peserta didik saya Pak di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bapak. Oh begitu, baik Bu. Dengan senang hati akan saya dengarkan dan akan saya simak. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan solusi bersama-sama ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, Begini Pak, jadi gimana Bu, gimana? Begini Pak, saya tuh ada permasalahan mengenai di sekolah saya itu ada satu peserta didik saya di sekolah. Dia itu mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia itu selalu ganggu temennya, kemudian dia tidak mau belajar, dan dia tuh sering tidak hadir di sekolah, Pak. Oh begitu, baik Bu. Jadi Ibu merasa Ibu mempunyai satu masalah dengan salah satu siswa, yang siswa tersebut kalau di kelas sering ganggu temennya, kemudian sering tidak masuk begitu ya Bu ya? Iya, Pak, benar, Pak. Baik Bu, dari percakapan kita malam hari ini Bu, kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang dan percakapan kita ini Bu? Saya berharap dari percakapan kita nanti, saya mendapatkan solusi nanti bagaimana cara merubah sifat ataupun perilaku siswa tersebut. Cara merubahnya supaya nanti anak itu bisa menjadi lebih baik, setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau berubah menjadi mau belajar, Pak. Oh, jadi ada harapan ya Bu ya dari perbincangan kita ini, ada harapan dari Ibu agar siswa tersebut yang jadinya yang awalnya dia eh, kurang pembelajaran dan sering ganggu temennya, kemudian supaya siswa tersebut sering masuk begitu ya Bu ya. Iya, Pak Iri, benar banget. Baik Bu, menurut Ibu anak-anak yang berperilaku baik atau anak yang Ibu harapkan itu indikator baiknya seperti apa Bu? Oh ya Pak, siswa saya itu kan kelas 4 SD ya Pak ya. Jadi indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama, dia itu tidak mengganggu temannya, kemudian saling menghargai, saling menolong, dan mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Baik Bu, dari pemaparan Ibu itu, jadi indikatornya yang pertama adalah anak itu tidak lagi mengganggu temannya, kemudian rajin ke sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, Iya. rencana dan aksi nyata Ibu untuk melakukan perubahan terhadap anak tersebut kira-kira kapan Bu Pur? Ya, saya akan melakukan pendekatan dulu Pak terhadap anak itu, mungkin kurang lebih 1 minggu ke depan. Saya akan melakukan pendekatan dulu Pak dengan anak caranya. Saya akan membuat kesepakatan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas, kemudian tujuannya, bahkan manfaatnya supaya anak itu paham dan anak itu lebih bertanggung jawab lagi, Pak. Terus yang ketiganya tuh saya akan menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasulullah supaya nanti dengan cerita tersebut siswa itu dapat memahami dan mengenali perilaku-perilaku dan akhlak yang baik. Itu mungkin Baik Bu langkah-langkah Pur, yang saya lakukan, Pak. baik Bu Pur. Rencana yang luar biasa sih Bu itu sebenarnya. Ada beberapa indikator tadi yang saya simak dari pemaparan dan penjelasan Ibu. Yang pertama, Ibu akan melakukan pendekatan, benar sekali Bu. Pendekatan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan personal anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu akan melakukan atau membuat kesepakatan kelas. Jadi dari hasil kesepakatan kelas itu kemungkinan
anak yang tadinya nakal karena sudah sepakat dengan ibu melakukan kesepakatan kelas, harapannya ibu dan anak bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian ini yang sangat menarik, Bu. Ibu akan mulai menceritakan bagaimana teladan Rasulullah untuk dilaksanakan dan diteladani oleh anak tersebut. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Benar, Bu. Yang tepat yang sudah Ibu ambil. Mudah-mudahan akan menumbuhkan budaya yang positif, Bu. Iya, Pak. Contoh-contoh tadi merupakan sifat-sifat atau budaya positif yang bisa diterapkan ke anak. Baik, Bu. Kemudian dari rencana itu, Bu, kapan kira-kira Ibu akan mulai melakukan, Bu? Jadi dari langkah-langkah yang saya lakukan tadi, Pak, saya akan sesegera mungkin melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Pak. Baik, Bu. Jadi tadi ada kesepakatan kelas, kemudian pendekatan personal, dan akan menceritakan bagaimana teladan-teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian, Bu, ini menarik untuk saya, Bu, sebagai bentuk tanggung jawab kita, Bu, sebagai pendidik. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana, kemudian aksi nyata dari rancangan dan bincang-bincang yang sudah kita laksanakan tadi, Bu? Kira-kira kapan Ibu akan menentukan dan membuat kesepakatan itu, Bu? Saya akan sesegera mungkin ya Pak melaksanakannya, dengan harapan supaya itu siswa itu tersebut itu bisa berubah, bisa mengalami perubahan. Insya Allah di pertemuan minggu depan, kalau enggak ini saya akan melakukan, perubahan itu Pak, akan melaksanakannya Pak. Baik, Bu, luar biasa, Bu. Jadi besok akan mulai Ibu laksanakan. Mudah-mudahan, Bu, dari langkah dan rencana yang sudah Ibu paparkan dan Ibu ceritakan serta kita bincang-bincangkan ini, Bu, ada hal positif yang mungkin nanti akan bisa Ibu capai dari perilaku-perilaku siswa tersebut. Nah, Bu, kira-kira dari perbincangan kita pada malam hari ini, Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari gambaran rancangan yang sudah kita bicarakan, Bu? Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Pada hari ini, dalam percakapan kita, saya mendapatkan solusi, bagaimana saya menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik. Jadi saya setidaknya, bisa mengerti langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan terhadap siswa tersebut. Terima kasih banyak ya Pak atas obrolannya, atas perbincangan kita hari ini. Ya semoga nanti bisa merubah perilaku anak yang kurang baik tadi bisa menjadi baik. Sehingga obrolan kita itu sangat mengesankan buat saya, Pak. Baik, Bu, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Ibu dan kita semua mendapatkan hasil yang baik dan maksimal dari semua rancangan dan eh, obrolan serta bincang-bincang kita pada malam hari ini ya, Bu ya. Kemudian saya tunggu kabar baiknya, Bu. Kira-kira bagaimana hasilnya nanti akan kita bicarakan kalau kita ketemu ya, Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian, Bu, karena saya masih ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Jadi sebelumnya terima kasih ya, Bu. Iya, Pak, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Ya, Berarti Bu. kita Mari, akhiri Bu. percakapan kita. Iya, Pak. Ya, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hoiri, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Waalaikumsalam, Bu. Bu Pur. Alhamdulillah ini, Bu. Sehat. Alhamdulillah, Ibu. Gimana, Bu, keadaannya, Bu? Alhamdulillah, saya juga ikut sehat, Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Tapi saya amati kok hari ini Pak Hoiri kelihatannya kurang bersemangat, Pak. Seperti biasanya, kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak Hoiri ini ya? Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ini sebenarnya ada hal atau sesuatu yang ingin saya bicarakan dan saya obrolkan dengan Ibu. Kira-kira
Ibu ada waktu nggak ya Bu? Saya ini ada perlu bantuan loh Bu, kayaknya Bu. Oh, baik Pak. Insya Allah ada waktu Pak. Nggak mengganggu waktunya kok. Bisa Pak. Baik Bu, eh Ibu ada waktukah malam ini Bu? Iya Pak, Alhamdulillah ada waktu Pak. Silakan Bapak yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti. Apakah ada harapan-harapan dari pembicaraan kita nanti Pak? Baik Bu, jadi saya ada harapan mudah-mudahan nanti setelah saya ceritakan apa yang menjadi permasalahan saya, kemudian unek-unek saya menjadi lebih tenang dan lebih fokus nanti Bu. Oh ya Pak. Semoga nanti dari percakapan kita nanti kita bisa Bapak mendapatkan solusi solusi dari masalahnya ya Pak. Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan masalah apa yang Bapak hadapi. Baik Bu, jadi begini ceritanya Bu. Eh, Kalau saya perhatikan ya Bu ya, di awal semester ini anak-anak yang saya ampu, khususnya anak-anak pada pembelajaran PJOK ini, kayaknya minat belajarnya, kemudian fokusnya mereka ini kurang begitu Bu. Kemudian pada saat penilaian, saya perhatikan nilai mereka itu standar gitu Bu, pas dengan nilai yang sudah ditetapkan begitu Bu. Bagaimana itu kira-kira ya Bu ya, untuk menghadapi fokusnya yang kurang itu Bu? Oh, begitu ya Pak ya. Berarti masalah-masalah yang Bapak hadapi itu mengenai anak yang kurang fokus, nilai yang kurang, masalah anak kurang memahami pembelajaran di kelas. Baik Pak, kalau menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Apa yang bisa Bapak Baik lakukan Bu, dan bagaimana rencana Bapak? baik Bu. Jadi ini saya ini ada rencana, cuma nanti mohon pencerahannya Bu ya. Kira-kira rencana itu saya nanti pas atau tidak gitu Bu. Sebenarnya saya ini ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Mulai dari menggunakan proses, produk, dan konten. Agar menurut saya lebih inovatif, kemudian lebih menyenangkan, dan harapannya anak-anak tersebut Bu bisa kembali ke mode awal mereka semangat belajar, dan yang pasti harapannya nilainya bagus begitu Bu. Bagus sekali itu Pak. Itu adalah langkah-langkah yang bagus. Kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, apakah Bapak nggak membutuhkan rekan kerja? Adakah yang bisa membantu rencana Bapak supaya rencana Bapak itu bisa terrealisasi, bisa terlaksana dengan baik? Ada sih Bu sebenarnya. Kalau harapan saya ini pengen mengajak wali kelasnya Bu, Bu Eva gitu Bu. Jadi saya pengen beliau ini mendiagnosa awal bagaimana perkembangan anak saat pembelajaran. Kemudian membagi lembarannya untuk mencatat apa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian harapan saya, Ibu Wali kelas ini mengajak mereka untuk berdiskusi dan sharing, Bu. Bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan dan bagaimana harapan-harapan mereka dari pembelajaran yang akan saya terapkan. Begitu, Bu. Oh ya itu boleh banget Pak, itu bagus. Oh nanti coba Bapak laksanakan ya Pak, targetnya kayak mana. Terus kapan kira-kira selesai melaksanakan atau melakukan pemetaannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, Bapak melakukan pemetaan, Bapak boleh berkomunikasi lagi dengan saya bagaimana perkembangannya. Baik, Bu. Jadi rencana saya insya Allah dalam minggu-minggu ini, Bu, saya akan mulai menerapkan dan mulai melaksanakan apa yang saya rancang dan saya obrolkan tadi, Bu. Eh, Nanti bagaimana perkembangan dan kelanjutannya akan saya informasikan ya Bu ya. Oh ya Pak, baik Pak. Nanti Bapak setelah melakukan perkembangannya, Bapak bisa komunikasikan lagi dengan saya. Gimana hasilnya, perkembangannya setelah 1 minggu Bapak melakukan perkembangannya. Baik Bu, terima kasih Bu.
saya ini sedikit merasa lebih tenang, kemudian lebih terbuka wawasannya setelah berbincang dan bercerita dengan Ibu ini, Bu. Kemudian mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan, Bu, ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, dan yang pasti anak-anak dalam mengikuti pembelajaran saya menjadi lebih bersemangat, lebih fokus, dan mereka harapannya nilainya bisa kembali lagi seperti saat-saat awal pembelajaran dulu, Bu. Nggak cuman pas di KKM. Terima kasih ya, Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Semoga rencana Bapak bisa terlaksana, bisa melakukan perubahan dari anak ke depannya. Terima kasih kembali Pak. Gitu saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.